Oke, selanjutnya kita akan membahas soal KSM berikutnya. Soalnya sebagai berikut. Al-Amiri dalam kitabnya yang berjudul Al-Ilam Bimakif Al-Islam menyatakan bahwa mekanika adalah disiplin ilmu yang menerapkan matematika dan ilmu alam. Mekanika memungkinkan seseorang saat ini memanfaatkan lift atau elevator untuk berpindah dari satu ketinggian ke ketinggian yang lain. Nah, soal ini adalah soal keterangan ya, jadi sebenarnya soalnya baru dimulai setelah kalimat ini. Apabila dalam suatu elevator digantungkan pendulum dengan panjang L, elevator bergerak naik dengan percepatan A setengah G. Tentukan frekuensi linear dari getaran yang terjadi apabila sudut simpangannya dianggap kecil. Nah, untuk soal ini kita tahu bahwa untuk pendulum ini frekuensi itu sama dengan 1/2 pi dikali akar G per R gitu ya, atau bisa jadi yang ditanyakannya bisa jadi periodenya juga, dimana periode itu sama dengan 1/frekuensi. Mungkin di soal yang lainnya mungkin ini bisa dinyatakan dalam 2pi akar L per G gitu. Nah, mungkin ini rumus dasar yang bisa diturunkan, tapi lebih baik silahkan bisa dihafalkan. Oke. Nah, bagaimana dengan apabila pendulum itu diletakkan dalam suatu lift yang bergerak dengan percepatan tertentu? Misalkan dalam soal ini percepatannya adalah setengah G. Nah, cara mudahnya adalah kalian bisa langsung jumlahkan saja di bagian percepatannya. Ini akar G plus A L. Nah, jadi ini tinggal 1/2pi akar. Kita masukkan aja G plus setengah G per L. Jadi ini kita bisa dapatkan hasilnya 1 tambah setengah jadinya 3/2 G per L. Nah, jadi inilah jawaban untuk soal ini, dimana frekuensinya sama dengan 1/2pi dikalikan akar 3G per 2L. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah 2pi 3G per 2L yang A. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini, di mana di sini ada suatu rangkaian hambatan listrik seperti pada gambar berikut ini. Jadi di sini ada dua buah loop, yang satu I1 ke sini arah loopnya, yang dua I3 ke sini. Nah, oke. Saya akan menggunakan cara cepat di sini. Teman-teman bisa langsung dipakai. Cuma ini harus hati-hati untuk memakainya karena biasanya ada perbedaan tanda. Nah, di rumus cepatnya yang ditanyakan adalah di sini ingin menghitung I3, hitung I3 ini berapa, maka bisa kita gunakan langsung. I3 sama dengan total tegangan di 1 dikurangi tegangan di 3 dikalikan dengan total hambatan di 2 tambahkan dengan total tegangan di 2 dikurangi tegangan di 3 dikalikan dengan total hambatan di 1 dibagi dengan hasil perkalian dari hambatan-hambatannya, 1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah R2 dikali R3. Nah, begini caranya teman-teman. Untuk menentukan I3 total di P1 sama dengan 8. Jadi kita punya di sini P1 nya 8. Hambatan di 1 itu ada 3 ditambah 2. Jadi kita punya R1I nya 5. Sedangkan V2 di sini sama dengan, nah di sini harus hati-hati karena ini dari panjang pendek. Yang ini dari panjang pendek. Tapi yang ini kebalik nih. Pendek panjang, makanya tadi kalau kita ambil di sini positif 8, di sini positif 6, maka P2 ini harus kita tulis minus 3. Oke, demikian. Sedangkan R2 nya sama dengan 0,5 tambahkan 1,5 jadi 2. Di sini kita punya P3 nya 6 dan R3 nya sama dengan 4 tambah 6 10.
Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus di atas. I3 sama dengan I18 dikurangi 6 dikalikan dengan 2 tambah min 2 dikurangi I3 nya 6 dikalikan R1 nya 5 dibagi dengan 5 kali 2 tambah R1 itu 5 kali 10 tambah 2 dikali 10. Oke, kita hitung 8 kurangi 6 itu 2, 2 kali 2 4, ini jadi min 8 kali 5 jadi min 40 dibagi ini 10 tambah 50 tambah 20, jadi total min 36 per 80. Ini hasilnya min 0,45. Nah, tanda minus ini abaikan saja karena di PG adanya 0,45 ini berkaitan dengan arah loop. Nah, jadi jawaban kita mengerucut kepada opsi C ataupun opsi D. Nah, mana yang benar? Kita coba hitung dulu I2. Nah, I2 rumusnya berarti gini. V2 menjadi pengurang. Kalau I3, V3 jadi pengurang. Nah, sekarang kita pisah tuh kurangi V2. Nah, kalau udah 1, 2, di sini harus R3 tambah V3 kurangi V2 dikalikan. Nah, kalau udah 3, 2 berarti sini R1 dibagi ini masih sama R1, R2 kali R3 ditambah R1 kali R3. Jadi tinggal kita hitung, ini adalah 8 kurangi min 2. Nah, ini hati-hati nih, kalikan R3 nya 10 tambah I3 nya itu 6 kurangi min 2 dikalikan R1 nya 5. Oke, nah bawahnya kita udah hitung sama dengan yang sebelumnya, yaitu 8. Oke, ini jadinya 8 min ketemu min jadi plus 8 tambah 2 10 kali 10 itu 100. Ini 8 dikali 5 berarti 40 per 80, atau kita punya 140 per 80. Ini misalnya 1,75. Nah, untuk menentukan beda potensial antara titik B ini dengan titik A di sini, kita bisa lewat ngitungnya dari sini ke sini atau lewat dari sini ke bawah. Nah, yang mudah sih yang sedikit di sini hambatannya di sini, hitungnya dari A ke B ke sini. Oke, dari A ke B ke sini itu kita melewati 2 volt. Kalau pendek baru panjang itu positif gitu. 2 dikurangi. Nah, di sini 1,5 I2 karena arus yang lewat ke sini adalah I2. Berarti ini sama dengan 2 dikurangi 1,5 dikali 1,75. Hasil dari sini ya I2 nya. Jadi ini sama dengan 2 dikurangi 1,5 kali 1,75 itu kita hitung hasilnya adalah 0,625 minus ya. Ini oh ya ini itu 2,625. Jadi hasilnya minus 0,625. Nah, dari sini kita dapatkan tegangannya. Oke. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Apakah yang C ataukah yang D? Nah, kalau kita lihat dari A ke B, kita dapatkan hasilnya min 0,625. Kalau dari B ke A, nah maka kebalikannya, pasti hasilnya positif plus 0,625. Jadi jawaban yang tepat yang D ini ya. Ini tepat. Oke, sekian pembahasan soal ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini. Soalnya sebagai berikut dalam kitab Fi Ma'arifat Al-Hiyal Al-Handasiyah Abu Al-Iz Ibnu Ismail Ibnu Ar-Razaz Al-Zazari membuat pompa air atau double acting pompa berbasis sistem engkol piston. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanfaatkan aliran sungai
yang digunakan untuk menggerakkan kincir, kemudian akan menggerakkan roda putar yang sepusat dengan kincir air, serta menggerakkan roda engkol yang bersinggungan dengan roda putar. Gerak rotasi roda engkol akan menggerakkan piston yang akhirnya dapat memompa air sampai ketinggian tertentu secara bergantian antara pipa kiri dan kanan, seperti pada gambar berikut ini ya. Diketahui pada pompa aljazari diameternya 30, di sini D-nya 30 cm, maka jari-jarinya setengahnya 15 cm atau 0,15 meter. Kecepatan rata-ratanya V-nya 50 cm per second, kita ubah menjadi 5 ke meter per second, berarti 0,5 meter per second. Massa jenis airnya, rho-nya 1 gram per centimeter pangkat 3, kita ubah jadi 1000 kg per meter pangkat 3. Daya pada engkol sebesar P-nya 4500 watt dan sistem memiliki efisiensinya 80% atau ini 0,8. Berapa ketinggian air dalam pipa yang dapat dihasilkan oleh pompa aljazari tersebut? Oke. Tentu di sini tidak usah berlama-lama, kita gunakan cara tercepat yang akan berikan, yaitu di mana daya itu akan sama dengan efisiensi dikalikan debit dikalikan G dan H dikalikan massa jenis, ya ketinggalan di sini. Atau bisa biasanya ditulis gini, efisiensi rho Q GH ini sama dengan daya. Nah, karena di sini sistem yang memiliki double acting atau dua, maka daya di sini dihasilkan dari dua buah. Kan sini kalikan dua aja, dua efisiensi rho Q GH. Ini kita tinggal masukkan aja, ini 4500 sama dengan 2 kali 0,8 kali massa jenisnya itu 10 pangkat 3 atau 1000 ya, dikalikan dengan debit. Ingat di sini debitnya dikasih tahu bahwa A dikalikan V, tinggal kita A kalikan kecepatan GH. Jadi kita masukkan 2 kali 0,8 kali 10 pangkat 3, A nya itu berarti pi R kuadrat, I nya 0,5, G nya 10, H nya dicari. Yang masukkan 2 kali 0,8 kali 10 pangkat 3, I-nya 3,14 kalikan 0,15 kuadrat dikalikan 0,5 kali 10 kali H. Nah, ini sama dengan 4500 sama dengan 2 dikali 28. Coba kita hitung terlebih dahulu. 282,6 kali H. Jadi H-nya sama dengan, ini perkiraannya mendekati 7,96. Di jawaban yang tepat ini adalah yang B. Oke, demikian teman-teman pembahasan kita kali ini terkait soal fluida.